Bila hal ini terus terjadi, maka jangan heran bila sebutan Bali sebagai The Paradise Island atau Pulau Surga akan berubah menjadi surga yang tenggelam. Bali, surga yang mendua antara pendakian spiritual dan kenikmatan duniawi. Seorang penulis asing pada tahun 1930 memberikan sebutan The Paradise Island kepada Pulau Bali. Dan Nehru menyebut Pulau Bali sebagai The Morning of the World. Sebutan ini mengisyaratkan bahwa wajah Bali yang begitu mempesona bagaikan surga dunia. Pemandangan yang begitu indah dengan panorama alam, seni budaya dan adat istiadat yang bernapaskan ajaran agama Hindu. Setiap sendi kehidupan masyarakat di Bali tidak pernah terlepas dengan aktivitas beragama melalui perwujudan yatnya. Sehingga tidak heran, gambaran inilah yang memberikan wajah Bali sebagai pulau dewata, pulau seribu pura, pulau tempat bersemayamnya para dewa-dewi kahyangan. Begitu juga sebagai tempat pendakian spiritual dengan getaran-getaran vibrasi Dewata Nawasanga yang berada di penjuru Pulau Bali. Seiring perkembangan zaman, wajah Pulau Bali sekarang kian muram dan bermuka dua. Keindahan yang terpancar melalui kreativitas seni budaya, adat istiadat, dan panorama alamnya mulai memudar. Bali kini hanya menjadi objek pemuas segala keinginan manusia untuk menikmati surga melalui sektor pariwisata. Bali semestinya harus tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat untuk keberlanjutan pembangunan pariwisata. Bukan karena dalih pariwisata, maka kebudayaan Bali dikorbankan dan diabaikan oleh masyarakat terkait tentang nilai-nilai luhur agama Hindu yang terkandung di dalamnya. Sesungguhnya tujuan yang diharapkan dari pariwisata sebagai sektor ekonomi di Bali adalah tetap terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai budaya Bali. Begitu juga alam lingkungannya tetap lestari. Tetapi kenyataan yang terjadi justru pariwisata yang hanya mengedepankan sisi komersil telah mengabaikan semuanya. Seni budaya Bali menjadi komersial dalam bentuk pertunjukan yang bisa dipesan oleh wisatawan. Bahkan banyak tanah yang posisinya strategis dengan pemandangannya yang indah telah dibeli dan diubah fungsinya yang dulunya bergerak dalam sektor agraris kini menjadi industri pariwisata. Bahkan masifnya perkembangan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan dan megahnya industri pariwisata di Bali telah menyebabkan rusaknya lingkungan yang tidak dapat diabaikan. Perkembangan sektor pariwisata ini telah mengancam kelestarian lingkungan Bali. Akibatnya, dari banyaknya wilayah agraris yang beralih fungsi, serta di daerah lereng-lereng gunung dan perbukitan, sekarang telah banyak dibangun hotel dan villa. Hal inilah yang menjadikan daerah yang dulunya sakral dan suci dan menjadi jalur hijau di Bali sekarang semakin berkurang. Bahkan kini manusia Bali sudah tidak ramah dan sayang lagi pada lingkungan. Manusia Bali telah dibutakan dan diperbudak materi. Begitu juga karena dalih keuntungan, tanah Bali mulai dikorbankan. Tanah Bali mulai dijual, dialihfungsikan dengan yang namanya transaksi kaplingisasi. Artinya apa? Tanah Bali sekarang sudah mulai dikapling lalu dijual. Transaksi yang terjadi ibarat seperti menjual ibu, di mana ibu itu adalah pertiwi, pertiwi itu adalah tanah. Apakah ini karakter orang Bali sekarang? Bahkan banyak tanah Bali telah dikuasai oleh Nyame Daud Tukat atau orang luar Bali. Inilah yang memang terjadi dari pelosok desa terpencil dengan pemandangan alamnya yang asri sampai daerah perkotaan sudah terjamah dengan vulgarnya. Tidak ada lagi batasan bagi mereka yang memiliki uang untuk bisa menguasai tanah Bali. Karena keramu Bali sudah tidak peduli dan tidak lagi hormat dan memiliki rasa wirang atau jengah untuk mempertahankan tanah
atau Pertiwi atau ibunya sendiri. Bila hal ini terus terjadi, maka jangan heran bila sebutan Bali sebagai The Paradise Island atau Pulau Surga akan berubah menjadi surga yang tenggelam. Inilah tantangan untuk kita bersama yang masih mencintai Bali dan ingin agar Bali tetap ajeg dan lestari. Maka dari itu, marilah kita selamatkan Bali dari upaya-upaya untuk menenggelamkannya atau menghilangkan nilai-nilai luhur yang ada. Karena sesungguhnya Bali bukan hanya milik manusia Bali, tetapi Bali adalah milik dunia.